Ya, adik-adik penggalang, hari ini kakak akan membahas tentang materi minat Saka. Siapkan buku catatan pramuka kalian, dan nanti di akhir video silakan tentukan Saka mana yang kalian minati. Mulai. Saka memiliki kepanjangan Satuan Karya Pramuka yang bertujuan sebagai wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan pengalaman pramuka dalam bidang tertentu. Terdapat banyak Saka di Indonesia. Ada yang bersifat nasional dan ada yang bersifat lokal, atau terdapat di wilayah tertentu saja. Pembina dan pelatih Satuan Karya Pramuka ini merupakan instruktur yang langsung berkaitan dengan Saka tersebut, seperti memberikan pembinaan kepada anggota-anggota pramuka, memberikan pendalaman materi, membuat SK pengukuhan, serta memberikan arahan dalam bertugas. Bagi anggota pramuka yang mengikuti kegiatan Saka dipanggil dengan sebutan Krida. Ada pemimpin Krida, ada wakil pemimpin Krida, serta anggota-anggota Krida tersebut. Oke, kakak akan mulai membahas tentang Saka-Saka yang terdapat di Indonesia. Pertama, Saka Dirgantara. Saka Dirgantara ini bertujuan untuk memberikan pendidikan dalam bidang kedirgantaraan bagi anggota pramuka melalui kegiatan nyata, produktif, dan berguna baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat sekitar. Lalu, krida apa saja yang dibutuhkan di dalam Saka Dirgantara? Pertama, krida keselamatan penerbangan. Kedua, krida pesawat model. Ketiga, krida terjun payung. Yang keempat, krida terbang layang. Dan krida pesawat ringan. Selanjutnya, Saka Bayangkara. Saka Bayangkara ini tujuannya sebagai mewujudkan kader-kader bangsa yang ikut serta bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendidikan kebayangkaraan di dalam gerakan pramuka. Krida yang dibutuhkan dalam Saka Bayangkara adalah krida pengamanan lingkungan, krida pengamanan lalu lintas, krida tindakan pertama di tempat kejadian, krida SARS, krida pemadam kebakaran. Selanjutnya ada Saka Bahari. Satuan Karya Pramuka Bahari adalah Saka di bidang kebaharian atau kelautan. Satuan Karya Pramuka Bahari adalah wadah bagi pramuka yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan nyata, produktif, dan bermanfaat dalam rangka menanamkan rasa cinta dan menumbuhkan sikap hidup yang berorientasi kebaharian, termasuk laut dan perairan dalam. Bidang yang dibutuhkan dalam Saka Bahari bagi anggota pramuka adalah krida sumber daya bahari, krida jasa bahari, dan krida wisata bahari, serta masih banyak krida dalam bahari yang dibutuhkan bagi anggota pramuka lainnya. Saka Bakti Husada. Tujuan dibentuknya Saka Bakti Husada adalah memberi wadah pendidikan dan pembinaan bagi pramuka untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, kemampuan, dan pengalaman dalam bidang pengetahuan, teknologi, serta keterampilan kesehatan
yang dapat menjadi bekal bagi kehidupan dan penghidupannya untuk mengabdi kepada masyarakat. Saka Bhakti Husada ini memiliki krida yang berfungsi sebagai bina lingkungan sehat, krida bina keluarga sehat, krida pengendalian penyakit, krida bina gizi, bina obat, serta krida perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, kakak ingatkan kembali, krida adalah bagian-bagian yang dibutuhkan bagi anggota pramuka untuk memperdalam materi pengetahuan tentang instansi-instansi yang terdapat di dalam satuan karya pramuka. Oke, kita lanjut ke saka selanjutnya. Ada saka kencana. Tujuan dibentuknya saka kencana adalah untuk membina anggota pramuka agar dapat menjadi tenaga kader pembangunan dalam bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, dan pengembangan kependudukan masyarakat Indonesia. Terdapat 4 krida yang dibutuhkan pada saka kencana. 1. Krida bina keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Kedua, krida bina keluarga sehat dan pemberdayaan keluarga. Ketiga, krida bina advokasi dan komunikasi informasi edukasi. Yang keempat, krida bina peran serta masyarakat. Selanjutnya, Saka Taruna Bumi. Satuan Karya Pramuka Taruna Bumi adalah saka di bidang pembangunan pertanian. Yang dimaksud dengan Taruna Bumi adalah pemuda yang berminat dan aktif melaksanakan kegiatan di bidang pertanian, termasuk bidang perkebunan, perikanan, peternakan, tanaman pangan, tanaman keras, dan hortikultura. 5 bagian yang dibutuhkan bagi pramuka untuk mendalami materi pada Satuan Karya Pramuka Taruna Bumi. Pertama, krida tanaman pangan. 2. Krida perikanan. 3. Peternakan. Keempat, perkebunan. Dan yang kelima, krida hortikultura. Selanjutnya, Saka Wana Bakti. Satuan Karya Pramuka Wana Bakti adalah saka di bidang pelestarian sumber daya alam, kehutanan, dan lingkungan hidup untuk memberi wadah pendidikan di bidang kehutanan kepada anggota gerakan agar mereka dapat membantu membina dan mengembangkan kegiatan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. 4 krida yang dibutuhkan pada Saka Wana Bakti adalah 1. Krida Tata Wana. 2. Krida Reksa Wana. 3. Krida Bina Wana. Dan 4. Krida Guna Wana. Selanjutnya, Saka Wirakartika. Satuan Karya Pramuka Wirakartika adalah saka di bidang kewilayahan dan bela negara. Saka Wirakartika ini baru merupakan rintisan yang mulai dilakukan pada tahun 2007. Pembentukan Saka Wirakartika ini dilandaskan peraturan bersama Kepala Staf Angkatan Darat dengan Ketua Kuarnas atau Kuartir Nasional. Sikap ini dibuat berdasarkan tentang kerjasama dalam usaha membina dan mengembangkan pendidikan bela negara dalam kepramukaan. 5 krida yang dibutuhkan pada Saka Wirakartika bagi pramuka yang ingin mendalami pengetahuan dalam wilayah bela negara dan pendidikan yang berbasis kepada Angkatan Darat. Ada 1 krida survival, 2 krida pioneering,
ketiga Krida Mountaineering, keempat Krida Navigasi Darat, yang kelima Krida Penanggulangan Bencana Dunia. Selanjutnya, Saka Kalpataru. Saka Kalpataru adalah satuan karya pramuka, tempat meningkatkan pengetahuan, pengalaman menanamkan kepedulian, dan rasa tanggung jawab dalam mengelola, menjaga, dan menerapkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang menjadi bekal penghidupannya sebagai mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. 3 krida yang terdapat dalam Saka Kalpataru. Ada krida 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle. Kedua, krida perubahan iklim. Dan terakhir, krida konservasi keanekaragaman hayati. Selanjutnya, Saka Bina Sosial. Saka Bina Sosial yaitu satuan karya pramuka yang dalam wadah ini sebagai meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang usaha kesejahteraan sosial, guna menumbuhkan kesadaran sebagai membaktikan dirinya kepada pembangunan nasional. Terdapat 3 krida yang jika kalian ingin memperdalami materi di bidang bina sosial, kalian dapat mengikuti Saka tersebut. Pertama, ada krida bina sosial. Kedua, krida pertolongan dan pemulihan bencana. Yang ketiga, krida kesejahteraan manusia. Saka Pandu Wisata. Saka Pandu Wisata adalah saka dalam bidang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang kepariwisataan. Pariwisata yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang berkomunikasi dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan kekuatan tarik wisata, serta usaha-usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Ada 4 krida yang dibutuhkan bagi anggota pramuka untuk mendalami materi tersebut. Ada krida bina objek wisata, ada krida bina pramu wisata, ada krida bina sarana wisata, dan terakhir ada krida bina seni hukum budaya istiadat. Selanjutnya, ada Saka Pustaka. Bagi kalian yang ingin mendalami materi tentang pustaka atau menjadi pustakawan, kalian cocok untuk mengikuti Saka Pustaka. Saka Pustaka yaitu satuan karya pramuka, dalam hal ini sebagai wadah cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang kepustakaan, guna menumbuhkan kesadaran sebagai membaktikan dirinya dalam pembangunan nasional. Saka Pustaka ini berkedudukan di perpustakaan umum. Ada 4 krida yang dibutuhkan oleh Saka Pustaka, yaitu krida layanan perpustakaan, krida pengembangan bahan pustaka, krida pengembangan perpustakaan, krida deposit dan penerbitan. Ayo, siapa yang minat mengikuti Saka Pustaka? Selanjutnya, Saka Teknologi. Saka Teknologi yaitu satuan karya pramuka yang dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang ilmu teknologi, guna menumbuhkan kesadaran sebagai membaktikan dirinya dalam pembangunan nasional. Saka ini berkaitan dengan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, interkoneksi telekomunikasi, dan yang lainnya. Satuan karya pramuka merupakan tempat atau wadah untuk kalian para anggota pramuka
agar lebih mendalami materi-materi pada instansi-instansi satuan karya pramuka yang terdapat di seluruh Indonesia. Jadi kalian pilih Saka yang mana? Kakak rasa sudah cukup jelas penjelasan tentang satuan karya pramuka. Kakak harap kalian para anggota pramuka mengikuti pemilihan satuan karya pramuka nanti dan mengikuti setiap kegiatan satuan karya tersebut guna menambah pengetahuan, pengalaman, dan informasi tentang kegiatan pramuka di wilayah instansi-instansi tersebut. Ya, cukup sekian penjelasan tentang satuan karya pramuka. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, serta share video ini kepada teman-teman kalian untuk dapat mengikuti kegiatan pramuka pada satuan karya selanjutnya. Sekian dan salam pramuka.